Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Season Closing. Pemirsa, saatnya kita akan sampaikan Top Fit IDX Channel yang diambil dari Instagram IDX Channel, Prisa. Iya, dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Ini menarik mengenai obat asal Jepang, Mipras, dan juga pemirsa disebut oleh China, ampuh atasi corona. Ini dia gambarnya untuk Anda ya. Di mana ini informasinya perusahaan grup Fujifilm Holdings berhasil mengembangkan obat yang efektif melawan virus corona baru. Pemerintah China diketahui sudah merekomendasikan obat Favipiravir yang dikembangkan oleh Fujifilm Toyama Chemical dan dijual dengan merek Avigan. Oh, itu dia. Berarti sudah ada harapan baru bagi penduduk di muka bumi ini dengan merebaknya kasus corona ya. Sehingga paling tidak ini bisa menjadi bukti karena ini sudah digunakan sepertinya di China dan berhasil. Dan direkomendasikan oleh China. Langsung saja ini mendapat komentar dari netizen dari Iki Suhe yang menyebutkan bahwa semoga obatnya efektif dan menyembuhkan. Kemudian virus corona bisa segera hilang sebelum Ramadan. Amin. Ya, itu harapan kita semua. Harapan kita semua. Semoga Ramadan kali ini dapat kembali pulih ya. Semua kembali dapat normal seperti tahun-tahun berikutnya dan semoga tidak berlarut-larut tapi memang masih diupayakan ya. Komentar selanjutnya kita lihat ini. Masih terkait dengan dampak dari virus corona. Betul. Ada harta konglomerat yang anjlok pemirsa dampak virus corona ini. Penyebaran virus corona dengan skala global membuat harta konglomerat asal Indonesia seperti Budi Hartono dan Michael Hartono pemilik grup Jarum kehilangan kekayaannya hingga triliunan rupiah. Dan dilansir data Bloomberg pemirsa pada Rabu kemarin harta kekayaan Budi Hartono ambles 4,7 miliar dolar Amerika atau setara 71,3 triliun rupiah dan tersisa sekitar 12,4 miliar dolar Amerika. Dan Budi Hartono ini merupakan miliarder peringkat ke-107 versi Bloomberg. Wow, itu dia. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat konglomerat dunia pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan investor-investor ulung kelas dunia pun juga sama dengan kondisi seperti ini. Kepemilikan sahamnya semuanya mengalami tekanan yang sangat dalam, Prisa. Iya, langsung saja kita lihat apa sih komentar-komentar dari pemirsa saya mengenai hal ini dari @Harsa Farah ya. Kata dia saham saya dari plus jadi minus. Berat memang, tapi inilah bukti kalau selama ini saham perusahaan nasional dikuasai asing. Sudah saatnya buyback saham. Kalau rakyat negara sendiri yang beli, saya yakin tidak akan ada penjualan massal saat ada krisis seperti saat ini. Yang otomatis negara ini jauh lebih kuat. Buat yang punya dana silahkan buyback, hitung-hitung. Ini untuk nabung buat masa depan sekaligus membantu negara. Ada juga dari Nelis, kita lihat ya di paling bawah pemirsa, dia anjlok lah kita yang warga miskin, apa kabar katanya. Wow. Itu dia perbandingan ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat seperti yang tadi disarankan, buyback dengan kondisi seperti ini memang banyak yang menyarankan ya. Apalagi kita ingin investasi untuk kita menabung saham dengan kondisi market yang sedang turun, kemudian saham-saham yang biasanya mahal, sekarang ini diskonnya luar biasa, Prisa. Jadi ya kita tinggal memanfaatkan momentum. Apakah bisa masuknya saat ini kah? Atau mau bersabar sedikit, ada peluang nantikah indeks turun lagi atau tidak? Itu yang perlu kita cermati. Tapi tidak disarankan untuk minjem ya. Jangan. Baik, kita ke gambar selanjutnya nih, Pras. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa kembali lagi terkena trading halt setelah 37 menit pembukaan. Pasar modal Indonesia dihentikan akibat trading halt setelah alami pelemahan hingga 5% atau turun 217 poin ke level 4.113. Iya, saat ini IHSG terus mengalami pelemahan ya, dan ini menjadi salah satu topik yang paling banyak mengundang perhatian netizen di akun Instagram IDX_channel pemirsa hari ini. Seperti komentar dari almubarok.f katanya, lebih baik pasar ditutup sementara sampai corona reda. Jangan nunggu banyak saham keterjun ke 50-an katanya. Kemudian ada dari Torwinet katanya, mau sampai kapan kayak gini? Tolong dong hilangin kebijakan ARB 7%, jadikan 10% lagi. Ini masukan ya. Wow, itu dia masukan lagi buat Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau kita cermati dengan pergerakan tadi trading halt yang terjadi di sesi 1 perdagangan ya, tapi indeks memang masih bertahan sekitar 5,1%. Masih juga berada di posisi 4.100-an. Semoga juga untuk pergerakan indeks ini tidak akan tembus lagi di bawah 4.000, Prisa. Betul. Karena kalau kita lihat dengan pergerakan di bawah 4.000 peluangnya, ya ada sejumlah analis yang menyebutkan ada bisa 3.500, kemudian bisa lebih jauh lagi. Tapi semoga ini tidak akan lebih jauh lagi. Kemudian virus corona tadi dengan adanya obat baru yang sudah direkomendasikan bisa menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi secara global dan tentunya Indonesia.